Hai, sangat Baik, baik. terima kasih. Senang sekali saya Ya, boleh Trisha nih. Imawanti. Halo Gimana Pak. semua? Ya, saya Trisha Imawanti dari Ya, tim Dr. HR. Melody. Gimana tahun lalu? Kembali menyapa Soul People pada sesi hari ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya terkait kesehatan jangka panjang, yaitu sindrom metabolik, gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa uh, hadir dokter kita, dokter narasumber kita, yaitu Dokter Baringin Desamakto, spesialis penyakit dalam dari Dharma Nugraha Hospital. Selamat siang, Dokter Baringin. Apa kabar, Ya, dokter? kabar. Terima kasih, dokter, sudah berkenan memberikan sharing untuk hari ini ya, dokter. Dan terima kasih juga kepada pihak Dharma atas kolaborasi hari ini. Saya juga ingin menyapa Pak Vano dan juga mungkin Bu Puspa yang sedang di rumah sakit, yaitu dari tim marketing dan sales Dharma Nugraha Hospital. Apa kabar Pak Vano? Oke, dan terima kasih telah mendukung edukasi kesehatan So Global Health. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, izinkan saya untuk memimpin sesi hari ini dengan doa sesuai dengan purpose dari SGH Group, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan kita mohon kelancaran dan keberkahan untuk acara hari ini. Izin saya akan membacakan doa hari ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat, karunia serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan, tantangan dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah bagi Soul Global Health, tempat kami bekerja mencari nafkah, untuk terus tumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Juga berdahilah Rumah Sakit Dharma yang hari ini berkolaborasi dengan SGH Group. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah kegiatan SGH hari ini menjadi yang Engkau ridhoi, rahmati, dan berkati, sehingga dapat berjalan lancar, memberi manfaat, serta membawa berkah bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong kami. Amin. Baik. Oke, rekan-rekan Soul Global Health tentunya sudah tahu ya kita memiliki beberapa sosial media gitu ya, yang tentunya kita juga sering share beberapa topik-topik menarik terkait untuk meningkatkan kompetensi, berbagi juga kesehatan. Kita share semua ya dari activity kita di akun sosial media kita, baik yang ada di Instagram, yaitu Soho Berbahat People, dan juga recording juga ada di Soho Berbahat People di YouTube channel, termasuk juga edukasi kesehatan dari tim Medical Affair. Nah, kami juga ada di LinkedIn di Soho Global Health. Nah, dalam sosial media ada people activities maupun vacancy information ya, yang semuanya kita peruntukkan untuk Soho People. Nah, silakan jika ada people activity di departemen Bapak Ibu semua, bisa di email ke recruitment Soho Global Health atau melalui HR WhatsApp account nih yang akan kami share di sini ya. Jadi, HR WhatsApp account ini di nomor yang tertera guna untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan, serta memfasilitasi juga komunikasi antara karyawan dan perusahaan, terutama dengan tim HR gitu ya. Jadi apabila ada yang ingin kebutuhan administrasi, komunikasi resmi, bisa juga menggunakan melalui HR WhatsApp account tersebut ya. Nah, selain itu kita sebagai perusahaan farmasi juga ya yang peduli dengan kesehatan, kita juga memiliki klinik kesehatan dengan jadwal dokter yang rutin nih, yang difasilitasi oleh Dr. Sriwati Ligatsyah, yaitu dokter poliklinik kita. Bisa juga berkonsultasi online sesuai nomor yang tertera di layar ya. Silakan untuk berkonsultasi, dan juga ada Dr. Lupita, Medical Affairs Manager kita, yang bisa dikonsultasikan via online juga pada hari-hari yang tertera pada di layar. Oke.
Nah, bagi So People, silakan juga apabila ada karyawan ingin konsultasi terkait permasalahan pekerjaan maupun menyampaikan keluh kesah, kami juga memiliki wadah yaitu SR Clinic, yaitu yang kita bagi dalam beberapa unit gitu, Distribution Alliance Medical Healthcare dan Unihealth dengan Mbak Ica, kemudian Mbak Nia dengan Supporting Function, Supply Operation, dan Consumer Health dan International Business nih. Bisa dijadwalkan baik online ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita boleh buka semua ya kameranya. Kita akan lakukan foto bersama. Silakan bisa di-open agar sesi kali ini bisa kita post di sosial media. Silakan di-open cam semuanya. Oke. Silakan bagi yang belum bisa di-open semuanya. Oke. Baik, saya tunggu sebentar. Ada lagi? Oke, izin saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Coba satu kali lagi. Saya bisa cek. Oke, rasanya cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Oke, saya izin share. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin invite dari Mas Mano dari Rumah Sakit Dharma. Silakan Mas Mano untuk opening dan juga memperkenalkan company profile dari Rumah Sakit Dharma. Saya akan share ya Mas Mano. Silakan Mas Mano, Ya. waktu dan tempatnya. Sebentar saya izin share. Oke, silakan untuk opening Baik, terima Mas kasih. Mano. Ya, baik, terima kasih Ibu Rere, So People, Dr. Baringin. Terima kasih waktunya sudah mengundang kami dari Dharma Hospital menjadi bagian webinar yang diadakan siang ini oleh Soho. Dan senang sekali, banyak sekali yang ikut siang ini ya dari Soho People. Perkenalkan saya Vano, saya Marketing and Sales dari Dharma Hospital. Dan izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan Dharma Hospital. Jadi Dharma Hospital ini sudah berdiri sejak 1996, didirikan oleh Dr. Didit Cinderbumi, SPBONK. Jadi beliau pendiri dari Dharma Hospital yang sampai saat ini legasi beliau itu di bagian onkologi dan itu menjadi unggulan dari Dharma Nugraha Hospital. Oke, baik, selanjutnya ya beliau seperti yang tayang di layar, beliau adalah Dr. Sekar Dewi Dinawati Cindarbumi atau kami panggil dengan sapaan akrab Dr. Dina. Itu beliau adalah direktur dari PT Dharma Nugraha Hospital dan saat ini boleh di next. Saat ini direktur kami itu Dr. Putri Indahsari, beliau direktur rumah sakit kami, direktur Dharma Nugraha Hospital. Dharma Nugraha Hospital sejak 96 sudah berdiri dan baru kami melakukan peremajaan. Jadi kami sudah melakukan selama kurang lebih setengah tahun di tahun 2020 dan kami sudah relaunching kembali di 21 April 2026. Jadi banyak yang kami ubah, banyak yang kami renovasi dari nuansa 96 gitu ya, sekarang jadi nuansa yang lebih modern. Dan layanan dari Dharma Nugraha Hospital, kami memang saat ini masih di kelas C, dan kami akan terus melengkapi layanan dan fasilitas yang ada di Dharma Nugraha. Ini adalah beberapa foto-foto dari area lobi yang sudah kami renovasi. Dan ini adalah poli kami ada poli umum, ada poli penyakit dalam, salah satunya ada dokter Baringin, dan juga ada poli gigi, ada poli bedah,
seperti itu poli anak, poli kandungan, dan 24 jam IGD. Kami juga punya ruang OKA lengkap dengan dan nanti next di akhir tahun ini kami juga akan ada CT scan gitu. Kami akan punya CT scan sendiri, jadi layanan yang akan kami terima dan akan kami berikan itu lebih komprehensif seperti itu. Mungkin bisa di next Mbak Rere. Ya, next lagi. Ya, ini tadi ya layanannya ada onkologi, bedah umum, jantung dan pembuluh darah. Ya, lanjut. Ya, ada dokter saraf juga, ada urologi, ada anak, dan tentunya juga kita terus melengkapi layanan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari pasien dan masyarakat khususnya di Jakarta Timur. Saat ini memang Dharma Nugraha belum bekerja sama dengan BPJS, jadi kami bisa menerima asuransi pribadi, asuransi perusahaan maupun grant letter, dan juga pembayaran pribadi. Dan siang ini saya sangat berterima kasih kepada Dr. Baringin, SPPD, salah satu dokter unggulan kami di Dharma Nugraha Hospital yang menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Dan informasi untuk para people Soho, jadi nanti mungkin mumpung ada Dr. Baringin, tanya sebanyak-banyaknya karena kami akan pilih peserta atau people Soho yang paling interaktif, yang akan bertanya. Kami akan pilih 3 orang akan mendapatkan voucher pemeriksaan Dr. Nun. Nah, apa sih pemeriksaan Dr. Nun itu? Jadi pemeriksaan Dr. Nun itu adalah sebuah alat yang bisa mendeteksi resiko penyakit jantung melalui retina mata. Jadi nanti mata kita dicek dengan alat seperti kamera, lalu nanti akan di-capture dan nanti dilihat apakah ada penyumbatan pada pembuluh darah dari mata melalui jantung. Nah, itu nanti bisa kami berikan untuk 3 penanya atau 3 people Soho yang paling interaktif dan bisa dilakukan di Dharma Nugraha Hospital. Seperti itu dari saya, kurang lebih Mbak Rere. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan materi Dr. Baringin. Terima kasih. Terima kasih Mas Waldo untuk pemaparannya. Tanpa berlama-lama, saya persilakan Dr. Bari untuk melanjutkan dengan pemaparan materinya. Silakan Dokter. Oke, selamat siang semuanya, so people. Senang sekali saya Baringin hari ini sharing ya. Saya terima kasih pertama-tama undangan dari PT Soho atas kesempatannya. Saya siang hari ini mudah-mudahan belum pada ngantuk ya. Karena jam-jam krusial nih ya. Jadi siang hari ini saya akan sharing mengenai kondisi penyakit ya, namanya sindrom metabolik ya. Sebagai pengantar, mungkin teman-teman semua tahu ya, sekarang banyak sekali penyakit-penyakit kronis itu bergeser. Dulu-dulu mungkin kita tahu misalnya contohnya penyakit ginjal itu kenanya mungkin usia-usia udah sepuh atau berumur ya. Penyakit diabetes kenanya juga usia 45 tahun ke atas. Tapi dari slide saya ini kita bisa tahu, ini saya kutip dari Detik Health dan CNBC, di mana usia 20 tahun ini sudah kena gagal ginjal sampai harus cuci darah ya. Dan juga fenomena yang terbaru di Indonesia ini tahun 2026 ya, anak SMP sudah kena diabetes tipe 2 ya, yang biasanya kita tahu penyakit diabetes ini menyerang usia 40 tahun ke atas. Pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Hal ini berkaitan sama sindrom metabolik, yaitu penyakit yang akan saya share hari ini. Baik, slide selanjutnya. Jadi fenomena penyakit-penyakit kronis yang bergeser dari usia-usia tua sekarang menjadi usia-usia muda ini menjadi banyak beban di banyak negara di dunia ya. Di Indonesia teman-teman bisa lihat di yang kurva lingkaran ini ya. Kita bisa tahu ternyata pasien diabetes ini lonjakannya luar biasa, terutama di anak-anak usia 10 sampai 14 tahun ya, itu naik sekali dari
sebelumnya diteliti tahun 2010, sekarang 2000 waktu penelitian ini dilakukan tahun 2023 naik 70%. Jadi tadinya angkanya kecil, sekarang angkanya 42% yang kena diabetes. Anak-anak usia muda, ya, usia 10 sampai 14 tahun. Ini mungkin usia SD SMP, ya. Dan juga angka diabetes kita di kawasan Asia Tenggara, kita jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Kasusnya meningkat sekali, ini di tahun 2022. Slide berikutnya. Tadi, untuk menjawab pertanyaannya kenapa kok kita banyak kasus-kasus ini bergeser usia muda, dan Indonesia kita jadi tadinya peringkat 4 kok jadi naik peringkatnya atas ya di Asia Tenggara. Nah, ini kita lihat lagi dari data rata-rata konsumsi minuman manis di rumah tangga di Indonesia. Ini saya ambil dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, ya, CISD, tahun 2021. Ternyata konsumsi di rumah tangga di Indonesia minuman manisnya itu sangat tinggi. Di mana yang pertama yang di rata-rata konsumsi paling tinggi adalah kopi instan, jadi kopi kemasan. Yang kedua, susu cair, ya. Yang ketiga, sari buah, ya, jus-jus atau minuman kemasan yang mengandung rasa sari buah. Ya, yang terakhir, yang keempat adalah teh atau soda, yang terakhir adalah susu kental manis. Nah, di mana kopi instan ini menjadi dominan, ya, konsumsi minuman manis. Nah, balik lagi, karena kebiasaan tadi ya kita tahu nih ya rata-rata konsumsi minuman manis di Indonesia itu tinggi sekali. Itu yang membuat jadi negara kita jadi masuk peringkat pertama angka pasien-pasien yang kena sakit gula atau diabetes di ASEAN, ya. Nah, balik lagi, sebelum kita membahas mengenai sudah ke penyakit diabetes, ternyata Soho people semua, sebelum kena diabetes, pasien-pasien itu akan kena dulu, jembatannya adalah penyakit perantara sebelum kena diabetes atau ginjal, jantung, stroke. Nah, ini adalah sindroma metabolik. Nah, jadi sindroma metabolik itu faktor resiko yang membuat orang itu bisa kena diabetes, jantung, stroke, ginjal, ya. Kita tahu sindroma metabolik itu dari mana? Ya, maaf ini mungkin slide-nya agak bergeser. Jadi dikatakan sindrom metabolik kalau satu pasien itu punya kriteria, 3 kriteria dari 5 kriteria. Yang pertama, kalau di laki-laki sama perempuan, kita lihat ukur lingkar pinggangnya. Kalau yang laki-laki, lingkar pinggangnya lebih dari 90 cm, itu sudah masuk. Ya, kalau perempuan lingkar pinggangnya lebih dari 80 cm, ya. Jadi mungkin nanti teman-teman semua coba di rumah nanti ada meteran, coba diukur lingkar perutnya, ya. Lingkar perut itu cara mengukurnya gampang, dari pusar diukur sampai ketemu pusar lagi meterannya, ya. Kalau laki-laki lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm. Yang kedua, tekanan darah. Kalau tekanan darah 130/85 itu sudah masuk sindrom metabolik. Jadi itu kriteria prehipertensi, jadi belum hipertensi. Kalau disebut hipertensi itu 140, atasnya bawahnya 90. Tapi kalau teman-teman tekanan darahnya sudah 130/85, itu masuk lagi kriteria. Yang berikutnya, kalau dicek gula darah puasa, ya, gula darah puasanya teman-teman lebih dari 100 mg per desiliter, itu sudah masuk juga kriteria. Nah, yang terakhir, ini kolesterol. Ya, kolesterol itu kita cek ada 2 yang masuk kriteria sindrom metabolik ini. Kalau lemak baiknya rendah, ya, kalau laki-laki lemak baiknya di bawah 40, kalau perempuan lemak baiknya di bawah 50, itu sudah masuk. Dan kadar trigliserid itu salah satu lemak jahat di tubuh. Kalau lebih dari 150 itu sudah masuk kriteria. Jadi dari 5 kriteria ini 3 aja sudah ada di tubuh Soho people semua, itu sudah masuk sindroma metabolik, ya. Jadi tadi lingkar perut, tekanan darah, gula darah puasa, lemak. Lemak itu ada 2, lemak baik dan trigliserid, ya. Oke, slide berikutnya.
Suara saya terdengar jelas ya? Halo? Oke, Terdengar, Dok. oke, ya, slide berikutnya. Ya, jadi tadi kenapa sih sindrom metabolik ini banyak terlewat dan berbahaya? Jadi sindrom metabolik ini saya selalu menganalogikan jembatan dari orang sehat menuju orang sakit. Nah, sindrom metabolik ini sering sekali tidak bergejala. Dia tidak ada gejala sama sekali. Mungkin kalau kena diabetes biasanya udah timbul kencing-kencing terus, kena hipertensi sering pusing, ya sering pundaknya pegal-pegal, misalnya kolesterol tinggi, sering kesemutan, kebas-kebas ya. Sedangkan sindrom metabolik ini tadi dia jembatan dari orang sehat menuju orang sakit. Nah, jembatan ini kadang dia asimptomatik atau tidak bergejala, makanya dia disebut silent killer. Yang kedua, dia membuat peradangan atau kerusakan itu pelan-pelan. Dan yang paling pertama diserang sindrom metabolik ini adalah pembuluh darah. Jadi mungkin sobat people semua bisa lihat yang sebelah kiri ya, kiri bawah itu adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah itu adalah seperti selang yang mengalirkan oksigen sama makanan ke seluruh organ tubuh. Nah, yang kuning-kuning itu yang gambar yang di bawah dari normal, pembuluh darah normal itu adalah pembuluh darah yang sudah kena plak atau aterosklerosis. Kalau tadi trigliseridnya tinggi, lemak baiknya rendah, lemak itu akan numpuk di plak di dinding pembuluh darah. Sehingga tadi alirannya lancar, jadi nyempit. Nah, yang berbahaya kalau sudah kita biarkan terus-menerus, sindrom metabolik ini akan membuat kerusakan, yaitu salah satunya bisa sumbatan pembuluh darah atau alirannya benar-benar tidak sama sekali tidak bisa lewat. Nah, itu yang gambar yang paling bawah di sebelah kiri di bawah ya. Itu kalau sudah terjadi sumbatan. Dan karena sindrom metabolik ini kumpulan dari tensi tinggi, lemaknya tinggi, gulanya tinggi ya, ini membuat perubahan-perubahan di tubuh kita ya. Tadinya mungkin yang boleh teman Soho people semua lihat yang di sebelah kanan bawah ya, tadinya kurus, lama-lama lemaknya banyak. Nah, lemak kalau tadinya perutnya rata, lama-lama perutnya jadi buncit ya, itu membuat tidak hanya penampakan dari luar saja, tapi organ-organ dalam juga kena dampaknya, yaitu lemak yang tadi itu selain menimbun di dinding pembuluh darah, dia menimbun juga di organ-organ dalam, ya bisa di liver menjadi perlemakan hati, bisa di jantung, bisa di ginjal, ya, dan bisa membuat tubuh menjadi semakin tidak sensitif sama namanya hormon insulin, jadi disebut resistensi insulin, ya. Slide berikutnya. Jadi tadi yang pertama diserang adalah di dinding pembuluh darah dulu. Kalau dinding pembuluh darah lama-lama rusak, suplai oksigennya menurun, organ-organ dalam bisa ikut rusak. Dan organ-organ dalam yang ditutupin lapisan lemak itu bisa berdampak menjadi gampang radang. Nah, ini ya, ini adalah orang yang kena sindrom metabolik. Ternyata orang yang kena sindrom metabolik ini ya, dia bisa banyak sekali komplikasi yang terjadi kalau kita tidak dari awal kita cegah dan kita tangani ya. Yang pertama di otak. Kalau pembuluh darah di otak tadi tersumbat, otak tidak dapat oksigen menjadi stroke ya, serangan stroke ya. Yang kedua bisa meningkatkan resiko depresi. Yang ketiga yang mungkin yang sering tidurnya ngorok ya sampai hampir tidak dapat oksigen namanya sleep apnea ya. Terus pasien-pasien yang sindrom metabolik lemaknya berlebih itu bisa cenderung menjadi penyakit GERD di mana asam lambungnya naik karena lemaknya tebal, dia mendorong katup antara kerongkongan sama lambung sehingga asam lambungnya naik. Ini disebut GERD ya. Kemudian bisa di kulit, kelainan kulit ya, gagal ginjal, pada perempuan bisa infertil ya, terus radang sendi terutama sendi lutut ya. Kelemahan di otot-otot ya, bisa kena diabetes, bisa kena batu empedu ya, bisa kena cancer, bisa kena fatty liver, dan yang terakhir adalah resiko kena serangan jantung. Jadi sindroma metabolik ini adalah jembatan menuju penyakit-penyakit ini kalau kita tidak cepat tangani. Slide berikutnya. Bagaimana kita
tahu nih, kita nih kena nggak ya sindroma metabolik? Oke, slide berikutnya. Ya, siapa nih yang bisa kena? Ya, pertama kita tahu dulu nih siapa yang bisa resiko kena. Ya, obesitas. Sorry, slide berikutnya. Sebelumnya, sorry. Slide berikutnya. Sorry, slide sebelumnya, maaf, slide sebelumnya. Siapa yang bisa berisiko kena sindroma metabolik ini? Ya, yang pertama, orang-orang yang obes. Jadi, teman-teman Soho people, semua bisa hitung kita tuh kena obesitas atau enggak. Ya, jadi nanti saya ajarin caranya tinggi badan dibagi berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam meter ya. Untuk lihat nih BMI atau body mass index-nya masuk obesitas atau tidak. Yang kedua, kurang gerak, mager ya, males gerak ya. Yang ketiga, pola makan tinggi gula, garam sama lemak ya. Yang keempat, punya riwayat diabetes sama hipertensi di keluarga. Dan yang terakhir adalah perokok dan pasien-pasien dengan usia 40 tahun ya, di mana usia lebih dari 40 tahun itu metabolisme tubuh kita melambat ya. Halo? Halo? Iya dokter, dengar jelas dok. Baik, slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita udah tahu nih, kayaknya kita berisiko nih, ya. Sekarang kita kenali dulu nih, kita kena nggak sindroma metabolik, ya. Yang pertama gampang sekali, teman-teman cari meteran, diukur lingkar perutnya, laki-laki lebih dari 90, perempuan lebih dari 80 cm, nah itu sudah masuk kriteria satu kriteria. Yang kedua, tekanan darah. Teman-teman ukur tekanan darah. Kalau tekanan darah atasnya sudah 130, bawahnya di atas 85 atau 130/85, sudah masuk kriteria dari tekanan darah. Yang ketiga, gula darah puasa. Kalau gula darah puasanya lebih dari 100, itu sudah masuk kriteria. Yang terakhir adalah lemak. Kalau HDL, lemak baiknya laki-laki kurang dari 40, yang wanita kurang dari 50, dan trigliserid lebih dari 150. Nah, dari 3 dari 5 kriteria ini, teman-teman Soho people semua sudah terkena sindroma metabolik. Baik, slide berikutnya. Nah, kita kalau misalnya nih kita udah tahu nih, oh kayaknya kita belum kena nih, tapi saya sudah punya faktor risiko. Tadi udah obes, di keluarga ada yang diabetes, ya perokok, ya terus usia udah 40. Nah, supaya tidak kena sindrom metabolik, kita bisa cegah. Nah, caranya gimana? High fiber diet. Jadi sayur, buah harus dibanyakin, ya. Yang kedua, gula sama gorengan harus dibatasin. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana pembatasan gula sama gorengan yang paling tepat, ya. Yang ketiga, harus gerak, nggak boleh mager, ya. Aktivitas fisik itu minimal 150 menit per minggu. Gampangnya gini, teman-teman Soho people semua, jalan cepat 30 menit 5 kali seminggu, ya. Yang terakhir, yang keempat, berat badan harus turun, ya. Kalau pasien-pasien yang tadi teman-teman semua dicek ternyata sudah obesitas, nah, minimal turun berat badan 5-10% ya dalam 1-2 bulan. Dan yang terakhir adalah yang perokok atau minum alkohol harus stop rokok dan alkohol karena itu akan memperberat atau memperburuk kondisi sindroma metabolik, ya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini tadi saya bilang, pertanyaan kita, tadi nggak boleh gula, gorengan, sama garam. Gimana kita tahu ukurnya? Nah, dari Kementerian Kesehatan sudah mempublikasi ya, gimana caranya memilih makanan ya. Jadi kita kalau gula, jadi ini namanya G4, G1, L5. G4 itu gula maksimal satu hari untuk satu orang itu 4 sendok makan maksimal, jadi sekitar 50 gram. Ya, untuk garam 1 sendok teh per orang per hari. Jadi paling banyak 1 sendok teh per orang per hari itu sekitar 5 gram kalau diukur. Nah, kalau minyak atau lemak itu paling maksimal 5 sendok makan per orang per hari atau sekitar 67 gram. Jadi tadi G4 gula maksimal 4 sendok makan,
ya. G1 garam 1 sendok teh maksimal 1 orang per hari. Lemak atau minyak, ya minyaknya itu maksimal 5 sendok makan 1 orang per hari. Dengan sobat Soho People semua menjaga G4, G1, L5 ini sangat berefek untuk mencegah jangan sampai kena sindroma metabolik. Ataupun yang sudah kena sindroma metabolik, dengan melakukan pola memilih makanan G4, G1, L5 ini, itu akan memperbaiki kondisi metabolisme tubuh. Ya, baik, slide selanjutnya. Oke, baik, slide selanjutnya. Oke, Dok, kalau saya udah kena gimana? Pertama, kalau kita sudah kena sindrom metabolik, tentu dokter akan menganjurkan lifestyle, perubahan pola hidup, ya. Tapi kalau sudah terlanjur tekanan darahnya tinggi, dokter akan meresepkan obat untuk membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, untuk menurunkan kolesterol, ya. Yang ketiga, untuk membantu menurunkan gula, ya. Tapi utamanya itu semua adalah pola hidup sehat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gimana dok kalau nanti saya cepat nggak kena diabetes kalau saya sudah terdiagnosis sindrom metabolik? Kalau pola hidup Bapak Ibu semua, sobat Soho People semua bisa merubah pola hidup dan menjaga supaya nanti tadi kalau tensinya tinggi, gulanya tinggi, lemaknya tinggi, terus kita bisa rubah jadi perbaikan, ya itu sangat bisa dicegah, ya. Apalagi tadi saya bilang ini kondisi jembatan menuju tadi penyakit-penyakit tadi, menuju diabetes, menuju stroke, menuju gagal ginjal, menuju penyakit jantung. Nah, jembatannya ini harus diputuskan supaya kita balik lagi ke pola hidup yang atau dengan badan kita dengan yang sehat, ya. Slide berikutnya. Oke, jadi ini slide terakhir saya. Bapak Ibu Soho People semua, sindrom metabolik ini sangat bisa dicegah dengan gaya hidup sehat adalah kunci, dan sebaik mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan Bapak Ibu semua harus, supaya kita tahu kita ini kena sindrom metabolik atau tidak, kita lebih baik memeriksakan kesehatan secara rutin. Apalagi tadi yang tadi sudah punya resiko, yang obesitas atau kurang gerak, riwayat keluarga dengan diabetes, hipertensi, ya, yang merokok usia 40 tahun, ya, dan punya kebiasaan minum alkohol. Nah, ini itu menjadi faktor risiko yang paling kuat untuk kena, ya. Jadi Bapak Ibu semua, sekian slide dari saya. Monggo silakan jika ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Baringin untuk pemaparannya, sangat menarik ya rekan-rekan semuanya ya. Nah silakan rekan-rekan jika ingin ada yang bertanya bisa diketik di kolom chat atau bisa raise hand gitu ya. Oke dok, sambil kita menunggu dok saya izin bertanya dok. Nah kami kan dari orang kantoran gitu ya dok ya, dari biasa duduk di kursi, bisa back office gitu ya. Nah kira-kira tanda apa yang paling cepat dilihat dok? Apakah sering kan ngantuk atau apa dok yang paling bisa dilihat nih yang jadi biar kita aware bahwa oh ini jangan-jangan saya ini ya karena kan mungkin nggak sempat ya ngukur lingkar pinggang gitu, ngecek harus ke poli gitu, gimana dok? Silahkan dok. Gampang, Bu. Teman-teman semua yang duduk sekarang cubit perutnya. Nah, cubit perutnya. Nah, cubitannya lemaknya nih kalau ada sekitar 2 jari seperti ini ya, itu berarti sudah beresiko untuk kena sindrom metabolik. Ya, jadi gampang cubit lemak perutnya, nanti Kalau dilihat berlipat ya dok. misalnya gini nih ya, cubitan perutnya kalau lebih dari 2 jari itu atau minimal 2 jari itu sudah beresiko kena sindrom metabolik. Itu secara gampangnya. Kalau simptom ini susah karena semua yang kena sindrom metabolik ini hampir semua dari literatur menyatakan asimptomatik, tidak bergejala. Makanya disebut silent killer sindrom metabolik ini. Jadi
orang yang tidak bergejala tahu-tahu udah kena diabetes, tahu-tahu kena stroke, tahu-tahu kena ginjal. Jadi memang kalau secara gejala itu hampir tidak bergejala. Kita bisa ukur tadi dengan cara gampangnya ya. Nah, tadi cubit perutnya kalau sudah lewat 1 atau 2 jari itu sudah masuk kriteria ya. Yang kedua lingkar perut kita bisa ukur dengan meteran tensi, gula, kolesterol. Kalau semuanya itu masuk, 3 aja minimal, itu sudah masuk sindroma metabolik. Gitu, Bu. Kalau simptom, tapi biasanya kalau simptom tuh hampir susah karena tidak khas, tidak ada gejala yang khas. Tidak ada Dan yang khas gitu ya dok ya. itu Baik dokter, terima kasih dok. ini sangat berbahaya. Gitu, Bu. Noted dok. Oke, thank you. Rekan-rekan Soto ingin langsung bertanya dengan dokter, bisa raise hand? Atau sambil ini dok, saya langsung bacakan ya penanya pertama dok. Nanti boleh silakan raise hand ya. Dari Bapak Bambang Kus, siang dok, mah dan asam lambung, apakah berpengaruh terhadap penyumbatan darah atau mempercepat timbulnya penyempitan dok? Penyempitan di Mah dan pembuluh asam lambung. Pembuluh darah atau mempercepat gitu ya, apakah menyumbat atau itu mempercepat timbulnya penyempitan? Silakan dokter. Ya, pertanyaannya Bapak ini bagus ya, tapi memang asam lambung sama jantung itu 2 kondisi yang berbeda ya. Jadi asam lambung sendiri itu tidak akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner karena itu 2 organ yang berbeda. Nah, tapi bisa nggak penyakit asam lambung ini ditemukan pada pasien yang punya penyempitan pembuluh darah koroner? Sangat bisa ya. Jadi pasien yang punya sakit jantung atau aliran darahnya pembuluh darah koroner itu tersumbat, dia punya asam lambung itu bisa. Karena gini, penyakit asam lambung ini dipengaruhi banyak faktor ya. Salah satunya kalau kita lagi cemas, kalau kita lagi kesakitan, kalau kita kurang tidur, kita stres, itu produksi asam lambung akan naik. Nah, sama halnya dengan pasien yang lagi pembuluh darah koronernya tersumbat, dia nggak dapat suplai oksigen sehingga jantungnya jadi sakit ya, nyeri dada ya, itu namanya chest pain atau angina. Angina itu adalah penyempitan pembuluh darah koroner akibat oksigennya nggak sampai di dinding jantung, sedangkan jantung tuh harus pompa terus. Nah, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung sehingga seolah-olah kayak asam lambung, tetapi ini adalah serangan jantung. Ada satu kondisi juga di mana kalau serangan jantungnya itu menyumbat di pembuluh darah yang memperdarahi atau memberikan oksigen ke otot dinding jantung bawah. Jadi namanya infark inferior. Jadi pembuluh darah koroner tersumbat, tapi pembuluh darah koroner yang memperdarahi otot jantung bawah. Wah, itu serangannya sama seperti orang sakit lambung ya. Itu yang paling sering mengacaukan ini orang sakit lambung atau serangan jantung. Nah, memang pemeriksaan untuk menentukan ini memang jantung atau lambung itu membutuhkan pemeriksaan yang lebih dalam ya, bisa rekam jantung, pemeriksaan enzim jantung dan bisa kita kateter atau CT angiografi ya. Tapi memang dari pertanyaan Bapak tadi, asam lambung ini tidak ada pengaruh ke penyempitan pembuluh darah koroner. Jadi ini 2 kondisi yang sangat berbeda. Tapi pasien yang punya penyempitan pembuluh darah di jantung itu bisa juga asam lambungnya naik gitu. Jadi ini bisa berbarengan gitu. Tapi bukan asam lambung yang menjadi penyebab dari serangan jantung. Itu 2 kondisi yang berbeda. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik. Terima kasih dok untuk penjelasannya ya secara detail. Biar tidak salah ya dok, banyak yang dibilang ini karena GERD, jantung karena GERD gitu ya, atau karena asam lambung. Betul. Pertanyaan berikutnya dok dengan Teresia Romauli dok. Dok, bagaimana dengan orang yang lingkar pinggangnya kecil, jadi badannya kurus dok, tapi ternyata terkena diabetes dan bahkan kolesterolnya tinggi, kan kadang juga kita menemukan hal tersebut ya dok. Gejala Betul. apalagi yang jelas terlihat nih, secara fisik tidak terlihat ya dok, karena sindrom metabolik tersebut, dan sebesar apa persentasenya penyakit ini diturunkan ke anak. Jadi jika tadi ya apa mamanya gitu salah satunya memiliki tadi kondisi seperti apa yang pernah punya diabetes tersebut. Silakan dokter. Baik.
Pertanyaannya bagus sekali nih, Bu. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai internis. Jadi banyak pasien-pasien saya yang lingkar pinggangnya kecil-kecil, langsing-langsing. Tapi di waktu medical check up datang ke saya, kok kolesterolnya sampai 200, 300 ya, tinggi sekali dan gulanya juga tinggi ya. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini kita biasanya sebutkan ini adalah skinny fat. Skinny fat itu adalah penumpukan lemak di dalam organ dalam, tapi dia tidak terlihat dari luar. Jadi kurus badannya, nggak terlalu gemuk ya, atau langsing lah ya, tapi organ dalamnya ditutupin lemak. Nah, hal ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang punya keturunan di keluarganya. Jadi namanya familial hypercholesterolemia ya. Jadi ini adalah kondisi yang paling sering adalah genetik. Nah, menyambung sama tadi, berapa persen diturunkan. Untuk pasien-pasien seperti ini, skinny fat ini hampir 70% ya. Jadi untuk lihat, jadi pasien Bapak Ibu Soho people yang tubuhnya kurus-kurus ya, kalau dicubit tadi saya bilang masih nggak lebih dari 1 jari. Itu jangan bersenang hati dulu ya, karena kita harus cek secara dalam, secara metabolisme. Jadi makanya kriteria ini tidak hanya diukur dari lingkar perut saja, jadi dicek gulanya, dicek tensinya, dicek lemak darahnya gitu ya. Nah, ini yang skinny fat ini yang biasanya ditemukan namanya incidental finding pada saat medical check up. Dan ini resikonya tinggi untuk kena jadi sindroma metabolik dan kena diabetes gitu ya. Tadi untuk gejala hampir susah kalau udah kena sindroma metabolik ini dia asimptomatik. Jadi kita biasanya gejalanya itu muncul kalau sudah kena penyakit, sudah kena diabetes, sudah kena serangan jantung, sudah kena stroke. Nah, itu baru bergejala gitu. Nah, untuk berapa persennya tadi untuk skinny fat ini tinggi ya, sekitar 70-80%. Jadi kalau Ibu ternyata punya keluarga yang skinny fat, kurus, tapi tensi atau gulanya atau kolesterolnya tinggi, ini harus waspada, harus cek diri sendiri. Atau Ibu yang kena, kalau Ibu kena, harus anak-anak nanti kalau sudah masuk, kita lihat dulu nih anak-anaknya gemuk atau enggak. Kalau gemuk lebih baik dicek, karena tadi saya bilang ini bisa diturunkan secara genetik gitu ya. Jadi utamanya lihat dulu diri sendiri, kalau memang punya keturunan orang tua atau saudara yang skinny fat atau dia badannya kurus tapi gulanya tinggi, lemaknya tinggi, nah kita bisa cek diri sendiri. Ya kalau kita cek ternyata kita sama, tinggi juga walaupun badan kita kurus, nah anak-anak bisa kita pantau juga, biasanya udah masuk usia puber gitu. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih tips dan penjelasannya ya, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Pak Deden Komara. Izin bertanya, Dok, apabila saat ini sudah penderita diabetes dan hipertensi dan setiap hari mengkonsumsi obat-obat tersebut, Dok. Pertanyaannya adalah, apakah tidak membahayakan ginjal saya karena minum obat setiap hari, Dok? Seperti itu. Ini Silakan. pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien-pasien ya. Jadi paradigmanya gini Bapak, kalau kena diabetes, kalau kena hipertensi, tadi saya bilang, pertama tuh dirusak kalau Bapak sudah ada kondisi ini adalah pembuluh darah, selangnya dulu. Diabetes itu darahnya kental, membuat dinding di dalam pembuluh darahnya itu gampang rusak. Kalau dindingnya rusak, gampang timbul bekuan darah. Kalau hipertensi, tadi bayangin dindingnya itu tadinya lubangnya besar, jadi menyempit. Nah, karena dindingnya nyempit, aliran oksigennya juga jadi menurun. Jadi bayangin, udah dindingnya sempit karena hipertensi, aliran darahnya karena gula diabetes kental, gampang bikin rusak dindingnya, gampang bentuk sumbatan. Nah, akibatnya pembuluh darah ini ibaratnya selang, dia mengalirkan oksigen sama makanan ke seluruh organ tubuh. Nah, terutama ginjal. Ginjal tuh harus disuplai oksigen terus karena dia kerja terus, nggak pernah istirahat. Bapak Ibu nggak pernah kan istirahat kencing kan? Kencing pasti harus terus ya. Nah, organ ini kalau nggak dapat oksigen karena sumbat, karena gulanya tinggi, tensinya tinggi, nggak dapat oksigen, lama-lama rusak. Nah, ini yang bisa jadi namanya gagal ginjal. Nah, makanya utamanya kita harus memperbaiki selangnya. Selangnya harus dibagusin. Tadinya hipertensi, tensinya tensinya diturunkan dengan melebarkan pembuluh darah.
tadinya gulanya tinggi, aliran darahnya kental, jadi kita kasih pengencer ya. Terus setelah itu lemaknya tinggi, nah itu kita baguskan. Nah tadi obat ini membantu untuk memperbaiki aliran darah. Kalau nggak minum obat, aliran darahnya mandek, ginjalnya rusak. Nah, jadi paradigmanya obat ini membantu supaya aliran darahnya bagus dan pasien tidak kena ginjal. Jadi jangan dibalik, obatnya jadi aliran darahnya jadi tersumbat, ginjalnya jadi rusak. Justru dia yang memperbaiki aliran darah ke ginjal. Jadi ini juga harus tugasnya dokter. Nah, kadang-kadang pasien suka main dokter-dokteran. Obat diberhentiin sendiri, takut ginjal, padahal gulanya belum bagus. Obat dihentikan sendiri, gulanya tinggi, bisa nyumbat. Nah, itu yang bahaya. Nah, dokter, kami memang dididik untuk melihat apakah Bapak ini atau Ibu yang kena diabetes sama hipertensi ini aliran darahnya udah bagus belum? Gitu. Apakah kita bisa kurangin dosisnya, atau kita hentikan obatnya, atau kita ganti ke obat-obatan yang lebih aman untuk ginjal, itu dokter yang ngatur. Gitu ya. Jadi memang ilmu kedokteran ini adalah science and art. Kita ada basic ilmiahnya, evidence base, tapi kita juga sangat lihat dengan kondisi pasien. Kalau memang ginjalnya terganggu atau apa, kita memerlukan obat yang lebih aman untuk ginjal, itu nanti dokter yang mengatur. Jadi Bapak nggak usah khawatir, paradigmanya adalah untuk pasien diabetes sama hipertensi ini namanya step down, step up terapi. Kalau nanti sudah mencapai target gula dan tensinya, dokter akan menurunkan dosisnya. Ya, gitu. Kalau sudah belum mencapai target, kita akan menaikkan dosisnya. Tapi tentu saja dengan perhitungan yang masak. Jadi nggak usah khawatir, Bapak ya. Jadi obat-obat untuk pasien diabetes sama hipertensi harus tetap dilanjutkan supaya aliran darahnya lancar dan supaya menjaga ginjalnya tetap sehat. Mungkin begitu dari saya. Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya satu lagi ya dok ya, karena keterbatasan waktu dokter. Pertanyaannya dok, kita dari Pak Ageng saatnya Tak Aji dok. Tadi sudah mengecek perut dok saat berdiri atau duduk ya. Kemudian untuk apakah lemak dari buah seperti alpukat itu kurang dianjurkan konsumsi setiap hari ya dok ya? Jadi Lemak di lebih alpukat ya. pada alpukat. Bagaimana dok menurut tanggapan dokter? Silakan. Bapak pertanyaannya bagus sekali. Alpukat itu adalah salah satu buah yang selalu saya jadi primadona. Kenapa jadi primadona? Kalau pasien-pasien lemak jahatnya tinggi, lemak baiknya rendah, ya tadi HDL-nya itu rendah, alpukat itu buah dengan HDL, salah satu HDL tertinggi. Nah, itu buah yang memang kita bisa berikan pada pasien-pasien yang lemak baiknya rendah, karena dia kadar lemak baiknya tinggi. Jadi Bapak sudah tepat. Jadi kalau punya kolesterol, ya lemak baiknya rendah, alpukat itu sangat baik untuk meningkatkan HDL. Apalagi dok yang selain alpukat. Jadi buah yang warnanya menor-menor, ya buah naga, stroberi, ya kiwi yang antioksidannya tinggi, itu lemak baiknya sangat baik untuk pasien-pasien kolesterol. Yang berikutnya, makanan lain yang bisa naikin lemak baik itu ikan laut dalam, ya seperti tongkol, kembung, tuna, itu HDL-nya juga tinggi, yang mengandung omega 3, EPA, sama DHA. Itu biasanya dari ikan-ikan laut dalam. Jadi selain alpukat tadi pertimbangannya bisa ikan laut dalam. Yang terakhir adalah whole grain. Whole grain itu biji-bijian utuh. Contohnya seperti oatmeal, ya, terus granola, chia seed, itu juga cepat bisa menaikkan lemak baik karena biji-bijian utuh itu dia lemak baiknya sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi mungkin 3 itu Bu ya, selain alpukat, ikan laut dalam, sama biji-bijian utuh atau whole grain. Mungkin itu. Terima kasih dokter untuk tanggapannya dan juga tips-tipsnya ya dok ya, apa yang cocok untuk kami gitu ya, untuk yang menghindari ataupun bahkan memperbaiki pola hidup yang lebih baik ya dok ya. Baik, rekan-rekan Soul People, untuk beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, nanti karena keterbatasan waktu dokter Baringin, jadi nanti saya akan sampaikan secara terpisah ke
pihak rumah sakit karena Dokter Baringin akan praktek. Jadi jangan khawatir, pasti dijawab ya Dokter Baringin ya. Nanti saya akan email langsung kepada rekan-rekan semuanya. Nah, silakan dokter, dari penanya mungkin dokter bisa melihat kelihatankah di chat kira-kira siapa yang akan mendapatkan paket pemeriksaan Dokter Nun, yaitu screening kesehatan jantung dan kardiovaskuler non-invasif yang dilakukan melalui pemindaian retina mata. Silakan dokter. Baik. Untuk Berapa orang Ibu? 3 dok dari rumah sakit memberikan 3 free dok. Baik. Tadi Ibu Teresia, Baik dokter. Bapak Deden, Baik. sama Bapak Bahtera. Bapak Bahtera, to be confirm Pak Bahtera posisi di cabang atau di pusat Pak Bahtera? Cabang, Bu. Oh, di cabang. Mohon maaf ya Pak Bahtera, nanti next ya, nanti dari kami dari HR yang memberikan. Bisa satu lagi dok? Satu lagi. Yang lain dok. Oh, Pak Bambang, baik, yang penanya pertama ya dok ya. Pak Bambang Kus ya. Iya. Baik, terima kasih dokter. Nanti untuk 3 pemenang yang paket pemesan dokter ini saya akan kontak terpisah secara teknisnya. Baik. Baik. Dokter, adakah take home message untuk Soho People dok sebelum kita mengakhiri sesi kali ini? Silahkan dokter. Baik, Soho People yang saya hormati, sindrom metabolik ini jembatan menuju penyakit-penyakit lain. Jadi untuk mengetahui kita kena sindrom metabolik atau tidak, ada baiknya kita melakukan pencegahan dini dengan melakukan screening dengan mengecek kesehatan kita secara rutin. Yang kedua, ini bisa sekali sindrom metabolik ini bisa dicegah dengan baik ya, dengan cara pola hidup yang sehat. Hindari tadi makanan yang gulanya tinggi, garamnya tinggi, sama lemaknya tinggi. Dengan tadi gampang G4, G1 sama L5. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga rekan-rekan semua Soho People sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Baringin, karena hari ini kita belajar banyak ya mengenai faktor risiko dan juga melakukan perubahan gaya hidup sederhana sebagai investasi terbaik untuk mencegah sindrom metabolik gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, boleh rekan Soho People mengisi evaluasi efektivitas hari ini, bisa di-scan pada layar maupun diklik pada bit.ly. Silakan, nanti materi dokter Baringin bisa diunduh pada link di akhir evaluasi ya. Nanti di situ akan ada evaluasinya. Oke. Baik, nah selanjutnya saya ingin menginformasikan juga terkait next webinar series, yaitu pada tanggal 24 Juli 2026. Harapannya rekan-rekan yang ada yang berada di Jabodetabek diharapkan bisa join, dan lokasinya ada di lobi head office Rawasumur. Kita akan menghadirkan narasumber yang sangat expert ya, yaitu Bapak Indra Gunawan Maslan, terkait dengan topik mengenai persiapan pensiun gitu ya. Dan juga karena kolaborasi dengan KLB, jadi kita juga akan ada edukasi kesehatan dari Dr. Karen Denisa terkait mempersiapkan kesehatan di masa pensiun. Nah, harapannya rekan-rekan bisa nantikan juga link yang akan kami sampaikan pada yang kemarin maupun nanti yang berikutnya ya. Silakan untuk mendaftar dan join secara offline, jadi di Rawasumur. Rasanya cukup sekian ya dokter dan juga Mas Vanus. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan banyak edukasi kepada rekan-rekan Soho People, dan semoga kolaborasi baik ini dapat terus kita lanjutkan ya Mas Vano. Dan akhir kata, saya Teresia Dimewanti pamit undur diri. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kita karena merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Sampai berjumpa di SGH webinar series berikutnya. Terima kasih Dr. Baringin, Mas Wano, dan rekan-rekan Soho People yang sudah Terima kasih dokter, Mbak Rere, Soho People, terima kasih. Terima kasih dokter Pak Dharma, Bu Rere, dan